Ya, pemirsa, baik lagi di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, semoga dari segmen awal sampai dengan akhir ini, semuanya bisa menginspirasi. Tidak pernah ada kata terlambat. Yang paling penting sekarang juga lakukanlah kebaikan sedini mungkin. Dan juga tentunya lakukan kebaikan sekonsisten mungkin. Jangan pernah kemudian kita patah semangat dalam menjalani kebaikan dan kita semua tahu bahwa setiap sesuatu pasti ada ujiannya. Terlebih dalam melakukan sesuatu yang baik, tidak ada yang pernah bisa berjalan mulus-mulus saja. Tapi yang paling penting adalah kekuatan kita, bagaimana kita bisa konsisten dan kita bisa mengalahkan tentunya hambatan-hambatan yang hadir. Nah, kalau hambatan dari Kare sendiri dalam proses hijrah, apa yang paling membuat bikin galau lagi dan lain sebagainya? Ada bikin nggak sih? bikin galau lagi apa ya, kadang mikir oh gue udah tua nih gitu, terus tapi gak, gue nggak boleh berhenti gitu, apa lagi ya, eh apa ya hambatannya ya? Itu aja sih, gue nggak terlalu ada banyak hambatan sih Oke. menurut gue. Mungkin kadang-kadang sering capek juga ya. Oh, sering males. Ada lah Iya, malas, sering males malas Sama namanya hambatannya. manusia lah ya. Oke. Udah, cuma itu aja sih. Oke. Teman-teman nggak ada yang kayak manggil-manggil lagi gitu Oh, kan? itu Ada ada juga. ada Pastilah banget. kalau itu. Terus Oke. hambatannya lagi apa ya, kayak sering ke flashback kali ya, Oke. kayak keseruan kayak yang dulu. Aduh, kayak lagi waktu bosen sih, biasa misalkan bosen gitu, terus kayak dulu nih gue nggak lagi ngapain, kayak suka keingetan gitu loh, Oh, oke. kayak gitu aja sih hambatannya. Tapi gue nggak boleh kayak gitu. Mhm. Kalau temen, ya itu yang tadi gue bilang, waktu gue sering nge-share kayak gitu, mereka udah nggak terlalu ngajakin, alhamdulillah kayak gitu sih, Langsung nggak. otomatis. Bukannya malah seperti menghakimi, enggak ya, enggak atau mencemooh atau apa gitu kayak Ngecengin enggak gitu ya, doang ngecengin. ya, kayak Standar masih ya, standar lah kayak ya. ya lo sambel paling kayak gitu Iya, iya, gitulah. iya. Terus ya alhamdulillah gue nggak dibujuk-bujuk gitu sih, mereka tahu mungkin, terus ya udah gitu. Oke, oke. Nah, kalau Karin? Kurang lebih sama juga sih ya. Sebenarnya yang buat menghalangi hijrah kita itu adalah terkadang rasa malas juga, itu yang paling berat tuh, rasa malas. Terus kalau lingkungan sih kita kayak udah mulai narik diri ya sama Ya. lingkungan yang dulu gitu, karena kan kita nih masih lemah juga gitu, kita belum bisa mendakwahi mereka Betul. itu. Jangan sampai kita balik lagi ke Ya, itu dia. fase-fase itu gitu, Betul, betul. males banget kan gitu ya kan. Jadi kita mulai narik diri juga. Mungkin teman-teman juga udah paham nih, udah paham gitu bahwa wah, Arif udah berubah nih, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi teman-teman juga ya ngecengin mah pasti ya, Re, ya Banget, ngecengin pasti. ya kayak kayak gitulah. Ah, lu soalim lu gini Ya, gitu, ya. gini gitu ya. Pak, itu hal-hal yang biasa sih kalau menurut gue gitu. Cuman ya kita harus bisa-bisa menyiasati itu Baik. kan, jangan jadi kaku juga, Betul, jangan betul. jadi kita menarik diri nggak mau temenan lagi, Atau merasa yang enggak. paling benar, Ya itu benar, juga benar, keliru ya, ya. itu keliru gitu. Baik. Kita Sama pandemi ini sih bikin hambatan juga nggak sih? iya, selama pandemi ini Kayak nggak jadi bisa, hambatan gitu. nggak bisa ke kajian Iya, gitu. nggak bisa Baik, datang baik. kajian gitu. Karena kan kita ngerasa kalau kajian tuh kayak recharge Betul, iman ya betul. gitu. Recharge Kita banget. ketemu banyak teman gitu. Alhamdulillah, gue ketemu Ara ini di kajian gitu. Juga, Iya, ketemu di alhamdulillah. kajian gitu. Pertamanya kan jalan sendiri itu, pertama kajian itu gara-gara ngeliat teman, teman yang posting gitu, lagi kajian gitu di suatu masjid lah gitu. Nah, gue tahu temen gue ini baru kelar rehab, baru selesai Oke, rehab. baik. Terus gue tahu dapet info, lah seriusan dia ikut kajian gitu. Ya udah ajakin gue dong gitu. Pengen tahu kajiannya tentang apa sih gitu. Di situlah gitu. Selama terus dari pertama kali kajian itu kayak wah seru, keren ya gitu, bahwa Islam itu ngajarin kita mulai dari hal-hal kecil gitu udah diajarin tuh. Di situ ketertarikan, terus coba dirutinin gitu. Cuman seiring waktu sendirian tuh, yang temen yang satu lagi udah balik lagi gitu, jadi kayak mutar haluan lagi. Waduh kacau lah, masa gue ngikut lagi gitu Iya, ya iya. kan. Semoga Allah ya jaga ya semuanya gitu. Nah terus jalan sendirian gitu, doa capek juga ya Allah gitu, capek banget ya gitu jalan sendirian, gak ada teman buat sharing Itu gitu. hambatan Dan juga ya. nah Itu hambatan juga, benar-benar itu sih. lumayan Nggak punya temen, benar. iya itu lumayan kayak perjuangannya cukup kenceng banget gitu. Sampai di satu titik doa aja minta ya Allah gitu,
berikanlah aku teman yang satu frekuensi gitu, yang satu inner circle gitu, bisa saling mengingatkan gitu, bisa saling belajar gitu agamamu gitu. Nah, alhamdulillah ketemu sama Are di masjid gitu, kenalan dan lain-lain sampai sekarang alhamdulillah gitu, jadi sahabat gitu. Kita itu bertiga ya, bertiga kita kemana-mana bertiga, dan itu ketemunya di masjid semua gitu. Alhamdulillah gitu. Semoga pertemuan yang diawali dengan kebaikan juga nanti akhirnya akan sampai pada kebaikan. Amin, ya. Nah, kalau perubahan yang paling dirasa Kak Arif apa? Perubahan yang paling dirasakan jadi lebih bisa lebih bisa tingkah laku itu lebih bisa menahan lah, istilahnya lebih terbentengi lah gitu, bahwa lu nggak boleh kayak gini, lu jangan kayak gini, lu nggak boleh, nggak bisa kayak gini. Kalau lu kayak gini Allah marah gitu, itu udah mulai terbentengi lah. Kalau dulu kan belum ngaji ya, belum paham apa-apa, kayaknya ya semuanya boleh-boleh aja, semuanya sah-sah aja gitu, nggak ada yang nggak boleh. Cara pikir gitu. Manusia aja ya. Secara pola pikir manusia aja. Tapi dalam perspektif Allah kan, dalam perspektif agama belum tentu yang kita suka gitu, itu yang Allah yang baik gitu. Kadang-kadang yang nggak kita suka itu yang Allah suka gitu, itu yang baik gitu. Nah, kalau Kare sendiri apa perubahan yang paling dirasa setelah proses hijrah? Kalau gue selain pulang ke rumah ya, pola pikir ya, kayak lo lebih ngerti lo nggak boleh kayak gini gitu, lo perubahannya kayak gitu sih. Lo nggak bisa main mulu, keluar malam mulu gitu, ketawa-ketawa sama teman, hahaha gitu. Ya, gue rasa banyak sih perubahannya. Lebih tahu keluarga, gue punya keluarga gitu, gue nggak sendirian dan sama teman-teman doang, gue punya keluarga. Dan ya kayak gitu sih perubahannya. Lebih betah di rumah sekarang. Alhamdulillah. Setelah kembali lagi ya, Masya Allah. Nggak suka di rumah, Masya Allah. berkelana. Itu perubahan yang drastis dari gue betah di rumah sih sekarang. Itu aja udah beda banget ya dibandingkan dulu. Oke, terakhir coba berikan satu kata motivasi atau kata-kata mutiara juga boleh kepada para pemuda-pemudi. Bergantian silahkan. Baik. Arif dulu. Mutiara lah. Sebenarnya kalau gue kurang bisa berkata-kata ya, cuman kita kan nggak mau dilema gitu, dilema hidup dalam bayang-bayang masa lalu ya kan. Jadi kalau menurut gue pribadi adalah hidup yang paling sia-sia adalah hidup di bayang-bayang masa lalu gitu. Terus lu nggak tahu nextnya buat apa gitu. Nah, itu aja sih. Harus cepat-cepat cari tujuan hidup ya. Tapi jangan sampai salah tujuannya nih. Tujuannya nanti salah berhenti, salah berlayar ya, Masya Allah. Dan terakhir Karai, pesan-pesan untuk para pemuda-pemudi. Kayak buat teman-teman yang nggak betah di rumah sih. Ini cuma mau ngasih tahu aja, waktu lo kehilangan orang tua lo atau orang yang lo sayang atau keluarga lo, ya udah lo akan kehilangan, nggak akan balik lagi gitu. Jangan sampai nyesel gitu. Lo jangan sampai nyesel nggak bisa ngelihat saat-saat orang yang lo sayang tuh nggak ada gitu. Dan kalau lo itu akan nyesel banget sih lo. Gue merasakan setahun aja sama orang tua gue aja itu sebentar gitu. Jangan sampai lo menyesal aja sih, kayak gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Arif, Karai sudah bersedia berkunjung ke sini. Semoga ini juga jadi satu langkah kebaikan ya. Dan bisa menginspirasi. Yang paling penting adalah menebar kebermanfaatan. Makasih banyak, semoga sukses selalu. Pokoknya yang paling penting semoga istiqomah, terus menjadi orang baik ya. Dan menularkan kebaikan. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, senang sekali Anda telah menyaksikan program ini dari awal hingga akhir. Semoga ini merupakan paket lengkap bagi kita untuk menjadi titik balik. Kalau pemuda di samping saya, kedua pemuda ini memiliki ceritanya masing-masing, dan semoga kita juga punya satu cerita yang sama, pemirsa. Ini menjadi titik balik kita untuk terus nantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini, hari esok. Kalau hari ini sudah melakukan sebuah kebaikan, jangan pernah puas, karena tentunya yang namanya belajar itu dari buayan hingga liang lahat. Teruslah belajar, tuntutlah ilmu, kemudian ibadah akan menjadi lebih bernilai, insya Allah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.